Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Surya Aulia dari kelas 2A dengan NPM 2578202. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang program dan menjalankan beberapa contoh sederhana dan menunjukkan program saya yang berjudul Smart Environment Node Simulator. Sekarang kita akan langsung ke tugas hands-on-nya saja ya. Nah, yang pertama itu ada menjelaskan dan menjalankan langkah-langkah pada modul 1, Modules Package and Kit 1.3 Section 3, Modules and Package Subsection 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, dan menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project 1 berupa yang pertama ada struktur, directory, dan package. Yang kedua ada hasil running program yang dijalankan melalui modul utama. Yang ketiga hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Yang terakhir ada hasil running PyDev dokumentasi dari seluruh fungsi dan modul. Oke, sekarang kita akan ke bukannya target, buka bagian 1.3. Ini kita bahasa Indonesia dulu mungkin ya. Langsung Indonesia. Nah, di sini di 1.3.1 itu ada apa itu package. Nah, package itu adalah sebuah folder atau directory dalam Python yang berisi beberapa modul, dan modul itu adalah semacam wadah yang berisi fungsi-fungsi. Jadi di dalam modul itu biasanya terdapat fungsi-fungsi yang bisa dipanggil dari file lain. Oke, kita lanjut ke 1.3.2, modul pertama Anda. Langkah pertama ini, bagian ini Anda akan bekerja secara lokal di mesin Anda. Mari kita mulai dari itu. Kita buat file kosong seperti ini. Nah, pertama kita akan menyimpan file tersebut di PY. Sebentar ya, ini kita nyoba hapus dulu aja. Sebelumnya saya udah nyoba, tapi ini kita akan ulang ya. Nah, di sini saya udah punya foldernya, yaitu ada di local disk, di user, terus namanya itu PY. Jadi sebelum itu kita harus membuat folder baru dulu ya, karena saya udah. Jadi kita akan lanjut aja ke Sublime Text. Kita open folder PY tersebut. Nah, di sini kita masukin ini kan kita disuruh kosongin aja ya, jadi kita tinggal save aja sih sebenarnya, yaitu modul titik PY. Save dah. Nah, untuk kita kembali lagi ke paket. Sebentar, ini kita lihat aja. Nah, oke. Nah, Anda akan membutuhkan dua file untuk mengulangi eksperimen ini. File pertama adalah modul itu sendiri. Saat ini masih kosong, jangan khawatir, Anda akan segera mengisinya dengan kode yang sebenarnya. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. File kode berisi kode yang menggunakan modul baru. Nama filenya adalah main.py. Isinya sejauh ini sangat singkat. Oke, kita akan lanjutkan yang kedua, yaitu kita akan mengisikan file kode ya dengan import modul. Pertama kita buat terlebih dahulu, kita klik new file. Setelah itu kita simpan ctrls, kita simpan sebagai main.py. Oke, sudah. Setelah itu kita akan mengcopy paste aja langsung ya, agar lebih cepat dan efisiensi pembuatannya. Oke, kita ctrl-v. Nah, di sini ctrls lagi. Nah, di sini ada catatan, kedua file harus berada di folder yang sama. Kami sangat menyarankan Anda untuk membuat folder baru yang kosong untuk kedua file tersebut. Beberapa hal akan lebih mudah dengan cara itu. Nah, ini kita udah masuk ke dalam folder yang sama ya, antara modul dan main. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya.
kita telah menambahkan sedikit sesuatu ke dalam file modul. Oke, kita buka lagi file modul. Kita akan menambahkan print I like to be a module. Yang artinya itu aku menjadi sebuah modul. Aku akan menjadi sebuah modul. Jadi di sini kita copy aja ya. Kita masukkan ke modul. Cetak LV. Setelah itu kita cetak LS untuk mengeset. Nah, lalu kita akan coba running. Di sini kita lihat di sini ya. Ini di sini. CMD. Oke. Di sini kita akan ketik PY modul titik PY. Nah, di sini ada outputnya ya, yaitu I like to be a module. Ini udah keluar ya. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita melakukan hal sebaliknya? Kita akan merunning file main. Kita coba ya. Epy main titik py. Kita coba. Nah, di sini ada error, yaitu no module name module. Nah, kenapa? Karena di sini kita menggunakan di main kita menggunakan nama module, bukan modul. Karena jadi kita harus hapus ya. Karena kan saya di sini pakai bahasa Indonesia. Jadi otomatis modulenya itu dikeganti jadi modul. Jadi di main py-nya juga harus modul, bukan module. Jadi setelah kita hapus, kita coba kembali. Jadi udah selesai. Nah, sama kan keluarannya. Nah, jadi dia itu akan mengimport kembali modul yang telah kita buat di sini nih, yang tadi itu. Nah, habis itu kita akan mengimport mengimport file modul ke dalam main py kayak gini. Jadi timbal balik lah istilahnya. Jadi oke, kita lanjut aja ke langkah selanjutnya ya. Ada langkah 4, yaitu mari kita kembali ke main py mengajukan import modul. Jalankan apa yang Anda lihat dengan ada sinyal seperti ini. Oke. Nah, ini kita sudah kita kita coba ya, tadi udah kita running juga. Dia juga akan mengeluarkan output I like to be a module. Apa sebenarnya artinya sih? Saat sebuah modul diimpor, isinya secara eksplisit dan dieksekusi oleh Python. Nah, jadi saat kita running atau mengeksekusi file main ini akan memanggil file modul yang telah kita buat barusan, sehingga dia akan melakukan output yang sama dengan file modul.py. Kita lanjut ke langkah kelima. Namun Python melakukan lebih dari sekedar mengimpor modul. Dia juga membuat variabel bernama name atau nama. Selain itu, setiap berkas sumber menggunakan versi variabelnya sendiri yang terpisah. Variabel tersebut digunakan bersama antara modul. Kami akan menunjukkan cara menggunakannya. Ubah sedikit modulnya. Kita coba ya. Ini kita copy dulu mungkin ya. Sini kita akan menambahkan fungsi, yaitu name print fungsi name yaitu print buka kurung name tutup kurung gitu ya. Nah, sebenarnya dari fungsi ini buat apa sih? Nah, jadi jika kita memanggil memanggil modul, nah dari name itu akan keluar bukanlah modul tapi main. Begitu juga sebaliknya, jika kita memanggil main, itu outputnya itu akan import modul, jadi dia akan keluarannya modul sepertinya. Kita ganti dulu ya, di modul kan, kita ganti dulu ya. Ini sebentar ya, sudah
coba yang PY modul titik PY. Oke. Nah, kok ini belum selesai. Belum selesai. Ya. Itu masih. Oh ini nggak mau ganti ya. Oh salah guys, salah. Saya salah ganti file ya, bukannya di modul malah di main. Jadi kita tulis aja di sini ya modul. Pantas aja dia nggak bisa guys. Import modul. Kita kembali ke modul tadi ya. Ini kita ganti dulu ya guys. Kita hilangkan ini aja. Kita copy dulu. Kita ganti S. Kita coba sini aja guys. Nah di sini udah keluar nih, dia main. Coba kita coba sekarang yang main titik PY ya. Nah PY main titik import import ya Allah, astagfirullahaladzim. Error guys. Import maaf ya guys, maaf ya. Coba kita buka lagi. Nah di sini dia keluarannya bakal modul. Kalau di sini keluarannya main, di sini keluarannya modul. Oke, kita lanjut ke salah kan? Silahkan. Kita lanjut ke langkah 6. Beginilah cara Anda dapat memanfaatkannya informal variable untuk mendeteksi konteks di mana kode Anda telah diaktifkan. Oke, kita salin dulu ya. Variabel utama itu variabel main ya, lebih tepatnya. Nah di sini ada program menggunakan perhubungan if dan else. If name main, ya. Lalu ada if name sama main, terus dia akan mengeluarkan I prefer to be a module, sedangkan else-nya akan keluar I like to be a module. Oke. Kita akan menjalankan program kita ya. Tapi sebelum itu kita render dulu di sini di modul ya. Kita ganti ctrl-A, ctrl-V, kita ctrl-X. Kita akan jalankan program kita. PY modul titik. Nah, ini dia keluarannya apa sih namanya? I prefer to be a module ya. Jadi apabila sebaliknya nih, if name sama dengan main. Jadi nah dia akan mengeluarkan output else kalau misalkan dia sama dengan main if name-nya ya. Kita coba di sini ya kali ya. Kita salin lagi. Nah, tuh dia akan keluar else, keluarannya itu I like to be a module. Ini seperti
lanjut ke langkah ketujuh. Kita lihat dulu, saya baca dulu ya. Modul ini akan berisi dua fungsi sederhana, dan jika Anda ingin mengetahui berapa kali fungsi tersebut telah dipanggil, Anda memerlukan perhitungan yang diinisialisasi ke 0 saat modul diimport. Anda bisa melakukannya dengan cara ini. Oke, kita copy dulu ya. Ini kita hapus. Kita CTRL, CTRL-V, baru CTRL-S. Oke. Sekarang kita running, saudara, kita running pakai ini ya, PY modul S. PY modul S. PY main atau PY? Nah, kalau kita running sekarang, di file main ini tidak keluar apapun ya, karena kita juga perlu memanggil variabel kontur ini di main. Maksudnya ya benar. Di file modul ini tidak keluar apapun, karena kita juga perlu memanggil variabel kontur ini di main. Seperti di contoh langkah 8. Kita lihat dulu. Nah, yang memperkenalkan variabel seperti itu memang benar, tetapi dapat menyebabkan efek samping penting yang harus Anda waspadai. Lihatlah versi yang telah dimodifikasi. Main PY mengajukan ini. Jadi kita salin terlebih dahulu. Setelah itu kita akan tempel di sini. Ini kita ganti aja. Nah, sudah pasti. Ini kita ganti jadi module. Ini kita juga ganti jadi module. Modul, dari modulnya jadi modul. Oke, di sini kita coba lagi ya. Kita akan coba. Nah, di sini memang tidak keluar apa-apa ya, karena kita akan memanggil counter tersebut di main sebenarnya. Jadi kita akan memanggil di PY main gitu, PY. Nah, I like to be a modul 0. Nah, akan muncul counternya yaitu 0. Oke, kita lanjut ke langkah 9. Oke, mari kita tulis beberapa kode baru di modul berkas. Modul yang diperbarui sudah siap di sini. Oke, kita copy dulu ya. Nah, di sini kita akan menambahkan di file modul. Jadi kita buka file modul, terus kita ini dulu, CTRL, terus CTRL. Nah, yang dimana di sini keterangan modul PY adalah contoh dari modulnya. Nah, ini tuh sebenarnya ada kesalahan penulisan ya. Harusnya ini tuh docstring. Jadi kita harus tambahin tanda petiknya tuh 3 biar dia beneran jadi docstring. Nah, oke. Lalu kita running Python modul PDP. Jadi kita coba LS dulu. Kita running sekarang ya. PY modul PDP. Sebentar, salah. Nah, I prefer to be a model, but I can do some test for you. True. Nah, di sini munculnya di sini kenapa true? Karena nih ya, kita buka dulu sini. Misalkan angkanya 5 ditambah 7, hasilnya benar atau salah untuk menentukan nilainya. Oke, kita lanjut ke langkah 10 ya. Langkah 10, oke ini. Sekarang Anda dapat menggunakan modul yang telah diperbarui. Ikut salah satu caranya. Oke, ini kita akan kembali ke ini ya, main PY ya. Terus kita salin dulu ya. Terus ini kita hapus dulu ya. Ya. Sudah, kita LS. Sini kita akan ganti ini karena tadi ya, karena saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi semuanya itu berubah menjadi modul, jadi kita harus ganti ini jadi modul, bukan modul. Oke, kita save kembali.
65. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke langkah ke-11. Di sini kita akan membuat folder baru. Kita akan membuat new folder yaitu modules and procs. Nah, di sini kita akan buka dulu ya modulnya tadi ya. Jadi kita akan bikin modul baru dulu ya, yaitu modules sama package procs. Procs. Dan nah, sekarang kita akan pindahin ini ya, file main dan modul ini. Kita akan cut di sini, pindahin ke modules. Yang modul pindahin ke modules ya. Oke. Selanjutnya yang main kita pindahin ke procs. Kita coba running ya. Track. Nah, di sini sudah terlihat ya, modules, procs, package. Oke, kita lanjut ke Netaket dan Sublime Text. Kita lanjut, lalu kita lanjut langkah berikutnya. Di sini kita menambahkan import SYS. Untuk mengimport modul SYS, jika kita memasukkan program ini maka akan keluar error. Jadi kita skip aja ya. Oke, kita lanjut ke langkah 12 saja. Oke. Di langkah 12, salah satu dari beberapa solusi yang mungkin terlihat seperti ini. Kita copy dulu. Ini Gmain ya. Kita ganti Gmain. Kita ctrl-A, ctrl-V, ctrl-X. Untuk modus sama set. Yes. Sekarang kita running. Running apa? Running py main titik py. Oh, ada error. Oh, ini ya, bisa diganti. Nah, ini guys. Ini tuh beda ya sama ini. Walaupun kita ada salin, ini ada kesalahannya. Ini kan gede-gede gitu ya. Ini kecil-kecil. Jadi harus kita ganti guys. Nah, ini kita ganti ya. Ini kita ganti. Terus ini juga kita ganti jadi modul aja, jangan module. Oke, kita save. Nah, coba apa ini juga modul. Harusnya modul aja. Kita ganti. Oke. Kita coba kembali. Oh, ada lagi guys. Kenapa ini dia error? Oh, coba kita buka di sini ya. Kita bukanya di sini guys. Di procs. Nah, di sini udah keluar ya. Oke, kita lanjut ke Sublime Text Framework. Netaket dan Sublime Text. Oke, kita lanjut ke 1.3.3. Nah, kita langsung ke langkah 6 aja ya. Kita langsung ke langkah 6. Oke. Nah, di sini kita hanya menambahkan satu saja. Kita telah menyiapkan file zip yang berisi semua file dari cabang paket. Anda dapat mengunduhnya dan menggunakannya untuk eksperimen Anda sendiri. Oke, ini kita unduh di sini ya. Saya udah unduh sih, kalau nggak salah ya, terus kita lihat ya. Ini udah kita unduh. Sekarang kita ekstrak dulu. Oke.
Ini dia kenapa nggak bisa diekstrak nih? Saya juga tidak tahu. Kita download ulang kali ya. Kita download ulang. Kita buka yang baru aja. Extract files. Nah, sini udah ada ya guys. Nah yang ini, yang ekstraknya ini kita cut guys. Kita cut, masukin ke dalam PY. Sebelum itu sebentar, ada yang salah. Sebelum itu kita buat folder baru dulu di PY tadi ya, dengan nama package nah setelah itu baru kita taruh tadi ya yang ekstranya itu. Oke, kita taruh di PY, kita taruh di package paste. Nah sudah, lanjut kita pindah lagi ke yang paket. Kita buka juga student text. Oke. Ini kita sudah tambahkan ya file ekstranya di package. Selanjutnya kita akan ke langkah 7. Di langkah 7 ini kita akan mengakses fungsi dari modul iota dari bagian atas paket extra. Ini memeriksa kita untuk menggunakan nama paket yang memenuhi syarat. Gimana cara masukkannya? Oh, di sini kita di procs kita harus membuat file baru ya. Jadi kita buka procs, kita akan buat file baru. New file, terus kita simpan, kita ls, main 2 titik. Oke, sudah. Setelah itu kita copy ya di sini. Kita copy, terus kita tempel. Nah, perhatikan ini kita harus ganti karena dia jadi kecil, harusnya besar. Setelah itu ini juga harus kita ganti jadi F besar, karena kalau F kecil dia jadinya error pas dicoba. Tadi saya udah coba soalnya. Oke, sekarang kita udah save ya. Kita buka folder yang terlebih dahulu. Nah, ini terus kita buka melalui CMDC. Di sini sampai tadi. Oh, sebentar. Sorry. Nah, oke. PY kita running ya, main 2 titik. Nah, ini udah keluar ya, iota. Jadi kita, nah, catatan, di sini ada catatan. Kami telah modifikasi jalur variabel agar dapat diakses oleh Python untuk import tidak menunjukkan langsung ke modul, tetapi memikirkan jalur lengkap dari bagian atas paket. Varian berikut ini, ini sebenarnya yang ini sama yang ini sama aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita error pakai yang ini, kita juga bisa menggunakan yang ini. Jadi kita lanjut aja ya ke langkah 8. Oke, ke langkah 8. Sekarang mari kita telusuri hingga ke bagian paling bawah pohon. Berikut cara mengakses modul Sigma dan Tau. Oke, kita salin dulu, kita simpan dulu. Di menteri PY tadi ini kita ganti ya, CTRL-A, CTRL-V. Oke, sudah. Ini CTRL-S ya. Nah, perhatikan lagi ya, ini harus kita ganti ininya, terus bagian yang ada modulnya atau F besarnya. Nah, ini harus F besar.
lanjut ke sini, kita running coba ya. Oh salah ini ya. Nah di sini udah keluar ya sigma dan tau. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Anda dapat mempermudah hidup Anda dengan menggunakan aliasing. Oke ya. Kita coba di sini. Ini juga kita coba. Sepertinya ini sama aja ya, cuma kita coba aja ya. Kalau bisa mempermudah, kita coba aja. Oh, ini untuk memanggil sigma dan alpha gitu ya. Kayak tadi ya, kalau tadi kan sigma dan tau, sekarang sigma dan alpha. Oke, kita lanjut. Ini kenapa ya? Bentar ya, salah. Tadi udah jauh ya. Nah, selanjutnya ini kita tutup dulu ya. Selanjutnya kita akan ke langkah selanjutnya. Oh ya, ini bahasa Indonesia ya, bisa baca. Yaitu memanggil sigma dan alpha, udah ya tadi. Terus sampai sigma dan alpha tadi. Sebentar, kita tunggu dulu. Oke, langkah 9. Kita lanjut ke langkah 9 berarti ya. Mari kita asumsikan bahwa kita telah mengkompres seluruh subdirektori mulai dari folder ekstra termasuk folder tersebut, dan mari kita dapatkan file dengan ekstra zip. Selanjutnya kita letakkan file tersebut di dalam folder package. Oke. Di sini kita disuruh download lagi ya ekstra ini untuk memanggil si sigma, alpha, terus dan lain-lainnya secara bersamaan. Oke. Kita buka dulu, tapi nggak sama kayak tadi file. Kita harus ini kita ekstrak. Ini kita ekstrak files. Oh bukan, itu karena harusnya dulu ini kan, ini di dalam sini kita ini kan nggak bisa dilihat, sini sama kayak terus ini kita rename guys, ini sebentar ya, sedikit lupa. Ini kita rename jadi bisa ekstra trik ekstra pack gitu. Ya, setelah itu ini kita cut, kita pindahin ke PNG tadi.
tadinya tutup selanjutnya ke Subentex atau ke sini. Nah ini kita salin dulu ya, tadi kan udah buat kayak gitu kan. Nah setelah itu ini kita ganti. Nah bodohnya extract ini aku simpan apa ya guys, sebentar guys, kayaknya aku udah salah. Oh ini dapat diganti ya, kita harus teliti ya guys. Ini dapat diganti, setelah itu yang FF ini harus kita ganti besar ya, F besar, F besar, F besar, F besar, setelah itu di sini F besar, nah lagi di sini F besar, coba ya, kita cobain. Nah di sini sudah terpanggil ya semuanya, sigma, alpha, iota, beta. Oke, kita lanjut ke, oh ini udah habis ya guys ya, udah habis, ini cuma ringkasan doang. Keempat nggak usah kita bahas. Kita akan kembali ke tugasnya. Perintah tugasnya itu tugas B, menunjukkan dan menjelaskan progres kerja dari mini project 1 berupa struktur directory dan package hasil mini program yang dijalankan melalui modul utama, terus hasil running kekuatan menghadapi pelajaran, hasil running PyDoc. Oke, kita buka berarti folder yang kita buat kemarin ya. Sebentar. Ini session 3. Ini kita akan buka di sensor ops. Ini kita ganti sama sendiri. Kok nggak usah dihapus sih sebenarnya, tinggal ini aja, mau window. Kita buka, kita open folder, nah ini ada session 3. Nah ada, sorry, ini kita kirim ke sini dulu. Nah oke, di sini kita yang pertama itu ada melihat struktur directory dan package. Ini di sini saya membuka folder project menggunakan Subentex melalui menu folder ya, yaitu namanya itu adalah Lab Session 3. Lalu kita masuk ke dalam folder project sensor ops. Nah di sini ada file ini.py, terus ada generate.py. Nah di dalam package sensor ops ini terdapat modul generate.py yang berfungsi untuk menghasilkan data sensor ya. Ini ada fungsinya juga. Selanjutnya kita akan ke package utama, terdapat file main yang digunakan untuk menjalankan program. Jadi program ini saling terhubung, di mana fungsi pada modul generate akan dipanggil di file main. Di sini ya. Di sini ada program utama untuk membaca simulasi sensor menampilkan data dalam bentuk tabel menggunakan tabulet. Uniform sensor, terus tampilkan the header, menampilkan header program, nama, npm, setelah itu ada dev menu, menampilkan menu pilihan, setelah itu dev tampilkan tabel, setelah itu dev main, fungsi utama program,
selanjutnya kita akan hasil running program yang dijalankan melalui modul utama. Oke. Kita running terlebih dahulu. CMD. Di sini ya. Kita running PY main 25782020.7. Nah, di sini ya, coba kita pencet. Maka program akan menampilkan menu pilihan. Sebelum itu di dalam generate terdapat fungsi random untuk menghasilkannya. Jadi jika kita pilih satu, ya, coba kita pilih satu. Nah, dia akan menampilkan suhu secara acak. Contohnya 24.91 atau bisa berubah menjadi yang lain gitu ya. Kalau kita pencet 2, kita ketik 2, nah dia akan menampilkan kelembapan secara acak. Contohnya itu 88.79. Kalau kita ketik 3, itu program akan selesai. Nah, setiap dijalankan nilainya akan selalu berubah karena menggunakan random ya. Selanjutnya kita disuruh tadi sebentar. Nah, selanjutnya kita disuruh running flag 8, hasil running flag 8 tanpa adanya pelanggaran. Kita coba di sini ya, semoga aja nggak ada pelanggaran. Harusnya sih nggak ada ya. PY strip pen flag 8. Nah, di sini bersih ya, tidak ada pelanggaran. Selanjutnya kita disuruh merunning PyDoc, dokumentasi dari seluruh fungsi dan modul. PyDoc itu sebenarnya PY PyDoc strip n namanya tadi 9 25782020. Sudah ya? Salah ya? Kalau PyDoc itu sedikit lupa. Oh, salah. PY strip n PyDoc 9 25782020.py. Kenapa ya dokumen contoh sebentar ya, ini struknya ada kesalahan. Coba coba kita kesini kali ya. Kok begini ya? Tadi nggak begini ya.
sih benar ya. Coba kita tanya sebentar. Tunggu ya, kok nggak bisa ya? Tadi saya coba harusnya sih bisa. Nggak bisa. Di belakangnya harus ada tinggi. Nah, ternyata kesalahannya di belakangnya ada PID ya guys ya. Oke. Nah, di sini kita udah untuk PyDoc-nya itu digunakan untuk menampilkan dokumentasi dari modul dan fungsi ya. Jadi apa sih namanya? Jadi ini udah menampilkan dokumentasi fungsinya ya. Nih, begini. Ini ya PyDoc-nya. Oke. Fungsinya tuh ada ini aja, main menu, pasukan header, tambahan tabel, dan lain-lain. Oke. Nah, menurut saya sudah cukup ya. Jadi sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan dan ada kesalahan dari saya. Saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.